Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, hari ini kita praktikum tentang manajemen produksi perkebunan. Nah, di sini pada acara ke-7, 8, dan 9 pada perkebunan, jadi kita akan membuat studi kelayakan pada suatu usaha perkebunan. Nah, contoh yang saya sampaikan di sini, yang Bu Farida sampaikan adalah tentang usaha perkebunan tembakau pada luasan 1,5 hektar pada tahun 2013. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa variabel beserta harga yang harus kita keluarkan untuk beberapa variabel yang sudah kita dapatkan. Nah, di sini contohnya misalnya ada sewa lahan 10 juta. Nah, misalnya nanti adik-adik ternyata pada hasil yang kemarin, minggu kemarin ya, kita sudah membuat analisa biaya tetap dan biaya variabel. Nah, jika punya saudara ternyata tidak ada sewa lahan, maka dianggap sawah atau lahan saudara itu sebagai sewa untuk mempermudah proses perhitungan ya. Atau harga belinya berapa seperti itu. Nah, kemudian di sini ada gudang pengering, ada penyusutan. Setelah itu ada persiapan lahan, biaya bibit, biaya pemeliharaan, tenaga kerja. Kemudian ada biaya total, biaya tetap, dan biaya variabel. Nah, yang perlu saudara perhatikan adalah yang pertama, untuk menghitung biaya total. Biaya total ini bisa didapatkan dengan cara menjumlah seluruh total biaya, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel atau tidak tetap. Nah, jadi total ini didapatkan dengan menjumlahkan dari sewa lahan ini hingga biaya tenaga kerja yang kita keluarkan. Nah, dapat hasil 84.600.000. Kemudian setelah saudara menghitung biaya total, nanti saudara hitunglah biaya tetapnya berapa sesuai dengan tugas minggu kemarin yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian biaya variabel atau biaya tidak tetap dari usaha perkebunan yang akan saudara buka itu berapa, nanti saudara hitung juga. Nah, kemudian kita juga harus punya asumsi ya, artinya dari perkebunan yang akan saudara buka itu berapa sih asumsi produksi. Nah, misalnya pada produksi tembakau kali ini, nah produksi yang akan dihasilkan nantinya adalah 10.000 kg. Nah, ini adalah asumsinya untuk produksi tembakau. Kemudian dan dijual atau terjual dengan harga 28.000 per kilo. Nah, jadi kita sebelum menghitung hingga ROI, jadi kita harus mengetahui berapa asumsi yang harus kita gunakan. Nah, kemudian setelah itu hitunglah biaya total, sudah ya, yang ada di sini caranya kan sudah tadi. Kemudian hitunglah penerimaan, hitunglah berapa pendapatan yang akan didapatkan dari hasil produksi tembakau. Kemudian parameter kelayakan seperti BEP harga, unit, RC ratio, BC ratio, payback period, dan ROI. Nah, jadi kita di sini ada beberapa parameter untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu usaha perkebunan yang akan kita buka seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut untuk perhitungan biaya total ya. Biaya total adalah penjumlahan dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Jadi nanti saudara tinggal menjumlah seperti yang sudah saya contohkan di atas tadi. Kemudian selanjutnya berapa penerimaan ya, penerimaan. Nah, penerimaan tugas yang kedua, di mana dengan mengalihkan banyaknya produksi yang dihasilkan dikalikan harga jual. Jadi tadi di atas kita sudah punya asumsi bahwa produksi tembakau adalah 10 kilo hasil produksinya dan dijual 28.000 per kilo seperti itu. Maka untuk penerimaan sama dengan total produksi 10.000 dikalikan 28.000 harganya, sehingga maka kita akan mendapatkan penerimaan uang sebanyak 280 juta rupiah seperti itu. Kemudian sekarang untuk mendapatkan pendapatan itu bisa kita sebut dengan keuntungan dari perkebunan yang kita usahakan. Berapa sih keuntungan yang bisa kita dapatkan ya? Untungan ini dianggap untung kasar atau bruto seperti itu ya, karena belum dikurangi dengan biaya
tetap dan sebagainya belum kita bandingkan seperti itu. Jadi brutonya atau keuntungan secara kasar ya bisa kita dapatkan dengan total penerimaan usaha perkebunan, kemudian kita kurangi dengan biaya total. Nah, kita ketahui bahwa penerimaan yang kita dapatkan dari produksi tembakau tadi adalah sebesar 280 juta, kemudian kita kurangi dengan biaya total. Biaya totalnya yang ini yang sudah kita hitung di atas tadi ini. Nah, jadi dikurangi, maka keuntungan yang kita dapatkan adalah 190.400.000. Seperti itu untuk cara menghitung keuntungan. Nah, kemudian kita masuk pada BEP produksi. Nah, BEP produksi untuk produksi tembakau itu sama dengan total biaya dibagi harga produk. Nah, total biaya yang sudah kita keluarkan berapa? Yang ini total biayanya. Nah, kemudian kita bagi dengan harga jual per kilo, yaitu 28.000. Maka hasilnya adalah 3.021 kilo. Jadi inilah minimal atau batas minimal BEP produksi minimal yang harus kita dapatkan dari produksi tembakau selama 1 kali tanam itu ya. Nah, kemudian BEP harga yang wajib harus terjual atau harga minimal ini ya, agar kita bisa balik modal itu adalah sekian. Nah, sekian ini 8.460 per kilo ini bisa kita dapatkan dengan cara menghitung total biaya dibagi dengan total produksi. Total biayanya ada 84.600.000 yang ini ya. Kemudian total produksi kita adalah sebanyak 10.000 yang ada di asumsi tadi. Kemudian kita bagi menghasilkan 8.460.000 rupiah per kilo. Seperti itu. Jadi BEP harga adalah sekian. Nah, apa sih BEP itu, break even point itu? Jadi nanti silakan saudara mencari ya informasi di BKPM saudara sudah ada. Apa sih break even point? Yang jelas ini adalah harga atau banyaknya produksi minimal yang harus kita capai ya agar balik modal seperti itu. Harga pasnya adalah sekian. Jadi nanti saudara silahkan mencari sendiri di literatur saudara. Di BKPM juga sudah ada pada bab analisa biaya lanjutan. Nah, kemudian mencari RC rasio. Nah, RC ini merupakan perbandingan antara penerimaan per biaya total. Jadi berapa total penerimaan kita? Yaitu ada 280 juta maksud saya, maaf. Kemudian kita bagi dengan total biaya. Total biaya ini adalah jumlah dari biaya tetap dan biaya tidak tetap atau biaya variabel tadi sebanyak 84.600.000. Maka dihasilkan RC rasio sebanyak 3,31. Nah, 3,31 ini artinya apa sih? Kan begitu ya. Artinya ini ada di bawahnya sudah saya tuliskan di sini. Artinya usaha perkebunan tembakau itu layak diusahakan karena nilai RC rasionya lebih dari 1. Nah, saya yakin saudara sudah dapat ini di kuliah tentang RC rasio, BC rasio, payback period, kemudian ROI itu juga sudah saudara dapatkan. Jadi artinya sedemikian ya. Kalau misalnya ternyata kurang dari 1 ya berarti usaha tembakau ini tidak layak untuk diusahakan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita menghitung BC rasio. Nah, BC rasio ini rumusnya sama dengan keuntungan kita bagi dengan total biaya yang sudah kita keluarkan. Keuntungan tadi sudah kita hitung ya. Ini adalah keuntungan yang saya bilang tadi, keuntungan kasar ya. Nah, keuntungan ini kita tuliskan di sini yaitu sebanyak 195.400.000. Kemudian total biayanya adalah 84 yang tadi ada di atas ini ya. Kemudian kita bagi menghasilkan nilai sebanyak 2,31. Nah, artinya jadi kalau BC rasio ini artinya keuntungan ya, keuntungan. Setiap 1 rupiah biaya yang sudah kita keluarkan itu akan menghasilkan sebanyak 2,31 rupiah. Jadi kita balik modal lebih dari 100% ya kalau misalnya dibandingkan dengan 1 rupiah banding 2,31. Nah, kemudian kita lanjut untuk menghitung payback period. Payback period ini merupakan berapa lama sih kita itu akan balik modal selama kita mengusahakan produk produksi tembakau. Nah, jadi nanti saudara cara menghitung payback period ini adalah sama dengan total biaya. Kemudian setelah itu kita bagi
dengan keuntungan ditambahkan dengan biaya penyusutan atau biasa kita sebut dengan proset ya. Proset itu adalah keuntungan ditambah dengan biaya penyusutan. Jadi sama dengan total biayanya tadi ya, kita sudah ketahui bahwa total biaya kita adalah 84.600.000, kemudian kita bagi dengan keuntungan. Nah, keuntungannya yang ini yang sudah kita hitung tadi, yang ini. Kemudian kita tambahkan biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan ini minggu kemarin saudara kan sudah menghitung dari analisa HOK dan juga biaya penyusutan yang sudah diberikan tugas minggu kemarin. Nah, jadi untuk mendapatkan biaya penyusutan ini silakan saudara hitung sendiri dengan cara yang minggu kemarin seperti itu. Kalau di sini enak ya, sudah ada. Jadi di tabel yang awal sudah ada penyusutan. Tapi kalau yang punya saudara kan kalian sudah menghitung. Jadi nanti tinggal ditambahkan dari hasil biaya penyusutan yang sudah saudara hitung secara mandiri di praktikum kemarin. Nah, kemudian dikalikan 12. 12 ini artinya bulan. Jadi dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Oke, jadi kita kalikan sebanyak 12, maka akan menghasilkan 5,14 bulan atau kita sebut dengan 5 bulan 14 hari. Nah, artinya apa sih payback period 5,14 atau 5 bulan 14 hari? Nah, bla 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 ya di sini. Silakan saudara nanti cari apa sih artinya begitu ya. Kenapa kok Bu Farida memberikan payback period? Apa sih fungsi dari payback period? Nanti saudara bahas di bagian arti ini. Jadi di sini ada arti, kemudian ada maksud atau fungsi dari payback period itu apa? Silakan nanti saudara tuliskan di sini. Nah, kemudian setelah itu kita menghitung ROI ya. ROI ini adalah laba atau investasi ya. Jadi laba atas investasi yang merupakan rasio uang yang sudah kita peroleh serta hilang pada suatu investasi yang sudah saudara kerjakan. Jadi merupakan ini ya, jumlah relatif dari modal yang sudah kita investkan. Nah, untuk mencari ROI ini ya, atau ROR ya, kadang kita nyebutnya ROR. ROR atau Return of Investment, yaitu adalah pengertian dari ROI atau kepanjangan dari ROI adalah Return of Investment, yaitu merupakan modal atau biaya yang sudah kita keluarkan untuk memproduksi kebun tembakau. Jadi seperti itu. Jadi ROI ini dihitung dari proset. Nah, proset ini sudah saya jelaskan tadi, yaitu adalah merupakan jumlah dari keuntungan. Nah, sama dengan ini ya. Atau saya beri kotak di sini biar saudara nggak lupa. Ini artinya adalah proset kata lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian proset ini kita bagi dengan total biaya. Jadi berapa banyak proset yang sudah kita keluarkan ya, investasi, kemudian dibagi dengan total biaya. Kemudian dikalikan 100%. Kita pengen tahu ya, ROI sebenarnya itu fungsinya untuk apa sih? Nah, kan kita mau tahu ya berapa persen ya balik modal kita, seperti itu. Jadi kita gunakan ROI dengan cara menghitung seperti ini ya. Prosetnya kita dapatkan dari penjumlahan yang ini tadi, 195.400 juta ditambah dengan 2 juta sama dengan 197.400 juta. Kemudian kita bagi dengan total biaya itu sebanyak 84.600.000. Kemudian kita kalikan banyaknya persen, yaitu 100%. Kita lihat nanti berapa persen modal atau keuntungan yang bisa kita dapatkan. Nah, ROI ini artinya apa sih? Nah, untuk mahasiswa ya, sudah waktunya saudara harus mencari pengertian sendiri. Apa sih ROI itu? Gitu. Nah, kemudian saudara kerjakan di sini maksud dan arti dari ROI. Misalnya 200%, itu maksudnya apa? Misalnya di sini nanti ada 200% nilainya. Nah, jadi nanti saudara jelaskan maksud dari 200% itu apa ya, begitu. Nanti saudara masukkan kepada tabel tugas praktikum yang ini. Kemudian tugas selanjutnya ya, jadi ada 2 bab ya selain di atas ini. Jadi yang di atas ini adalah contoh perhitungan yang saya berikan kepada saudara. Tetapi untuk tugas saudara sendiri masih lain. Jadi saudara gunakan tabel yang sudah saudara buat di rumah minggu kemarin. Baik, saya lanjutkan untuk tugas. Nah, tugas yang pertama saudara kerjakan dulu soal-soal yang ada di sini. Di sini ada jelaskan apa yang dimaksud biaya variable cost atau tidak tetap. Silakan nanti saudara
tuliskan di sini apa aja. Kemudian jelaskan biaya apa dimaksud dengan fixed cost atau biaya tetap, silakan nanti diisi. Kemudian apa sih BEP? Nah tadi kan ada BEP, kita sudah hitung BEP, tapi kita nggak tahu maksudnya, kan aneh. Jadi dari itu silakan saudara jawab dulu break even point itu apa. Nah kemudian apa sih manfaat dari mengetahui payback period ya, yang sudah saya jelaskan tadi cara menghitungnya. Sekarang saudara jelaskan apa maksud dari saudara menghitung dengan parameter kelayakan yang sudah ada tadi. Nah kemudian setelah itu saudara menghitung analisa kelayakan usaha kebun yang telah dilakukan perhitungan nilai penyusutan dan HUK, ini lupa ini, dan HUK yang minggu kemarin kita sudah praktikum ya di kelas BP. Silakan data variabel-variabel tetap dan tidak tetapnya yang hasil dari minggu kemarin yang digunakan sesuai dengan komoditi saudara. Misalnya komoditinya tebu, ya berarti nanti usaha untuk perkebunan tebu, usaha untuk buka kebun tebu, ada yang jati, sengon dan sebagainya. Kemudian untuk pengumpulan tugas ya, karena ini seharusnya dilakukan secara luring 100% karena saudara ada praktikum lain, maka tugasnya secara daring, tetapi untuk hasilnya tetap dilakukan secara luring. Jadi nanti pengumpulan tugasnya dalam bentuk laporan hard copy, tulis lengkap ya, tulis tangan. Jadi nanti satu kelompok tetap satu laporan saja, seperti itu, ditulis tangan. Mulai dari perhitungan penyusutan HKO yang sudah minggu kemarin sudah saudara buat, ini nanti dilampirkan hingga analisa kelayakan jadi satu laporan. Nah, analisa kelayakannya tadi yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Nah kemudian dikumpulkan pada hari Rabu besok ini ya, besok tanggal berapa nih, tanggal 30 Maret 2002 jam 7.30 maksimal. Saya tunggu di laboratorium pengolahan kopi. Seperti itu adik-adik. Jika nanti masih ada pertanyaan tentang tugas atau mungkin kurang jelas, silakan saudara bisa wapri ke saya tunggu. Dan saya harap besok laporannya sudah harus selesai dan jadi dalam keadaan baik-baik, artinya tidak lecek, karena saya nggak mau laporan saudara nanti walaupun tulis tangan ya harus bagus laporannya, nggak boleh lecek. Kemudian disusun jadi satu, di mana susunannya adalah bagian atas adalah perhitungan kelayakan, lembar kedua adalah perhitungan tentang penyusutan, lembar ketiga adalah HKO yang sudah kita hitung di minggu kemarin. Itu saja adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Segera dikerjakan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.